Makanya yang menentukan yang baik atau buruk bukan pernah salah atau tidak pernah salah, tapi bagaimana menyikapi kesalahan. Bagaimana menyikapi kesalahan. Bagaimana menerima kebenaran. Jangankan kita, Abdullah bin Abbas saja pernah salah. Apa salah satu kesalahan fatal Abdullah bin Abbas? Siapa yang tahu? Abdullah bin Abbas menghalalkan riba fadl. Beliau mengatakan riba itu hanya nasi'ah. Saya tidak ingin mengulas masalah riba di sini. Mungkin ustadz-ustadz kita, hafidhahumullah di Batam, bisa menjelaskan secara detail, karena materi kita bukan tentang masalah riba. Tapi Abdullah bin Abbas menghalalkan riba fadl. Wah, itu geger hadirin sekalian. Bayangkan. Ya sederhana sajalah. Misalnya ada ustadz menghalalkan riba, besoknya atau mau duduk di majelis dia enggak? Mikir-mikir kan, ini gimana sih katanya ustadz sunnah kok menghalalkan riba. Abdullah bin Abbas pernah menghalalkan riba, lalu didatangi oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Begitu didengar, didatangi oleh Abu Sa'id Al-Khudri untuk disampaikan dalil, untuk dinasehati, untuk diluruskan. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri membawakan beberapa hadis tentang haramnya riba fadl dari sunnah Nabi SAW. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, jazakallah ya Aba Sa'idil jannah, qad dzakartani amran kuntu nasituhu, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah. Kata Abdullah bin Abbas, wahai Abu Sa'id, semoga Allah memberikan dirimu surga. Engkau telah mengingatkan aku tentang sebuah perkara yang sebelumnya aku tidak tahu. Aku beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Dan mulai detik itu beliau orang yang berada di saf terdepan untuk mengharamkan riba fadl. Itu ketawaduan. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas. Bayangkan, beliau salah dan beliau tokoh besar. Beliau pentafsir nomor wahid di dunia. Dan yang mengkritik orang di bawah beliau secara ilmu, Abu Sa'id Al-Khudri secara ilmu, apalagi dalam masalah tafsir, siapa yang lebih tinggi? Abdullah bin Abbas. Dan sekali lagi beliau tokoh besar. Kalau kita nggak punya jamaah, rujuk atau meninggalkan kesalahan dan kembali kepada kebenaran mungkin mudah. Tapi kalau kita sudah punya jamaah 500 orang, 1000 orang, dan kita ditokohkan, itu susah menerima kebenaran. Semakin berat. Syaitan akan mentakut-takuti kita. Kalau Anda mengakui, nanti Anda dianggap bodoh di hadapan pengikut Anda. Tapi itu tidak diperdulikan oleh Abdullah bin Abbas. Justru mendoakan agar Abu Sa'id masuk surga. Jadi para ulama dulu, kalau ada yang mengkritik, didoakan masuk surga. Bukan dilecehkan, dicampakkan, dikatakan anak kemarin sore, anak lebih tahu daripada antum. Padahal kan kalau mau ngotot-ngototan, Abdullah bin Abbas kuat. Beliau bisa bilang, ya, wahai Abu Sa'id, itu dulu aku pernah bicara berdua sama Nabi halalkan. Kan bisa. Kalau mau ngeles-ngelesan kan bohong juga boleh. Tapi itu tidak dilakukan. Karena tujuan mereka adalah akhirat. Tujuan mereka adalah Allah. Tujuan mereka mengikuti kebenaran. Begitu salah, mereka campakkan kesalahan tersebut. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau dikritik orang, kalau diberi masukan oleh orang, apa ucapan yang sangat terkenal itu? Rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan aku aib-aibku, yang menghadiahkan aku kesalahan-kesalahanku, yang menghadiahkan aku kekurangan-kekuranganku. Jadi orang yang menjelaskan kesalahan Umar, yang menjelaskan kekeliruan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu didoakan oleh Umar agar dirahmati oleh Allah, agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sekarang, dijatuhkan, dijelek-jelekan. Anda kan anak kemarin sore, Anda baca Iqra jilid 1, saya sudah bisa baca Quran. Jadi diremehkan orang tersebut. Adapun para sahabat tidak. Para ulama kita tidak. Mereka menerima kebenaran dengan senang hati. Mereka menerima kebenaran dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena keikhlasan. Karena mereka orang-orang yang tawadu.